di tahun 80-an setan atau iblis itu kalah oleh agama. Cara keyakinan kita sebagai orang muslim, kita wajib percaya dengan hal yang gaib. Itu mutlak. Jadi saya mohon ke teman-teman, jangan coba-cobalah. Apalagi ada yang minta buka aura, buka indera keenam atau apapun. Itu notabene itu adalah permainan jin. Hai, nama gue Silvi. Kalian sudah memasuki wilayah horor. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang yang ingin menceritakan kehidupan ilmu hitam dengan perjanjian iblis. Langsung saja kita panggil Pak Amir. Oke. Oh ya, by the way, beliau ini bapak saya sendiri yang akan menceritakan semua kisah tentang ilmu hitam. Oke. Yang pertama, Bapak siap buat pertanyaannya? Oke. Gimana tanggapan Bapak tentang kehidupan ilmu hitam itu? Kehidupan ilmu hitam di masa sekarang, di zaman tahun sekarang ya, era sekarang itu lebih didominasi sama pertarungan antara ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam itu diwakili oleh para orang pintar yang dulu sebutannya dukun, sedangkan putih itu didominasi atau diwakilkan oleh para ustadz dan kiai. Cuma belakangan kita tahu juga bahwa ilmu hitam itu sekarang juga merambah ke para ustadz-ustadz palsu atau kiai-kiai palsu. Ya sebut aja yang kemarin viral beberapa, misalnya Dimas Kanjeng yang bisa menggandakan uang. Kemudian beberapa kasus lain itu juga soal mereka itu tidak hanya mempraktekkan ilmu hitam, juga memusrikan orang-orang yang sudah beragama. Mungkin seperti itu aja kalau yang sekilas mengenai ilmu hitam di masa sekarang. Tapi kalau untuk ilmu hitam di masa lalu ya mungkin teoretik ya, mungkin teman-teman anak-anak muda sekarang sempat ya menonton film tahun 80-an seperti Pengabdi Setan misalnya. Pengabdi Setan tahun 80-an itu Iya, itu di-record lagi. Itu di remake itu diawali di tahun 80-an setan atau iblis itu kalah oleh agama. Di tahun sekarang di remake yang baru itu terlihat ada pergeseran bahwa ilmu hitam itu bisa menang melawan kebenaran. Nah, di sini yang mungkin yang harus dipelajari oleh teman anak-anak muda sekarang bahwa agak berbeda sekarang masanya dengan era tahun 80-an dengan tahun sekarang. Ya, karena era sekarang kan lebih ke digitalnya lebih luas, ya kan? Dari budaya barat ya, di mana budaya barat itu ilmu hitam itu tidak selalu kalah. Dia selalu menang. Seperti itu. Mungkin dari Bapak sendiri pernah nggak sih mengalami kehadiran ilmu hitam itu di kehidupan Bapak sendiri? Kalau di kehidupan sendiri itu banyak ya. Kalau kita lihat dari segi yang paling umum aja itu mengenai batu akik. Oh iya, itu pasti Batu sering. akik itu di sebagian orang yang mempraktekkan ilmu hitam itu diisi istilahnya. Diisi dengan jin atau iblis yang bersemayam. Cara mengisinya itu dengan cara bertransaksi, melakukan ritual. Banyak ritual yang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi memang bagi mereka yang percaya itu akan menambah kekuatan, bisa kebal, bisa menaikkan jabatan, bahkan bisa mendapatkan pasangan hidup yang mereka mau. Tapi jangan salah, iblis atau jin itu bertransaksi itu dengan 99 kebajikan. 1% adalah menyekutukan Allah. Sehingga contoh, ketika kita bersekutu dengan iblis dengan ilmu hitam untuk mendapatkan pasangan hidup misalnya, ketika perjanjian itu putus atau dihentikan, maka yang terjadi adalah kebencian luar biasa dari pasangan yang dipelet atau istilah dipelet ya, atau diguna-guna. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang bertolak belakang dari awalnya cinta sekali atau istilah sekarang itu bucin, sampai benci sebenci-bencinya, bahkan mohon maaf ada yang sampai dibunuh. Itu yang kejadian di real nyata.
Bisa dilihat di mungkin kasus yang kemarin Joseph yang di Bandung itu ada indikasi itu dia menggunakan jasa jin, sehingga ketika sudah luntur pengaruhnya maka dia akan berbalik arah. Jadi kayak karma gitu ya. Betul. Sedangkan untuk pengalaman pribadi sendiri untuk hal-hal yang demikian mungkin di dalam pekerjaan, kebetulan saya juga seorang pegawai negeri sipil, banyak yang kita lihat itu teman-teman yang menggunakan sesuatu yang aneh. Menurut saya tidak lazim. Waduh, Contoh misalnya ngeri banget tuh. mereka menggunakan azimat, isim, walaupun tulisannya adalah Arab, tapi Arab gundul yang dibalik. Nah ini hati-hati nih. Kalau kita ayat Quran yang dibalik itu adalah representasi dari iblis atau jin. Yang mesti diingat, Azazil itu adalah makhluk paling taat kepada Allah. Dia itu memiliki 99 kebaikan. Hanya satu yang dia tidak punya, itu sombong dan menyekutukan Allah. Artinya kalau kita mencoba untuk mencari sesuatu dari sisi yang gelap, pesugihankah, atau peletkah, atau susukah, sekarang di zaman era global ini terbuka sekali. Kalau kita buka di googling atau apa, mereka menawarkan terang-terangan, tidak lagi cara sembunyi-sembunyi. Di situ terlihat sekali bahwa memang mendekati akhir zaman itu jin dan manusia itu agak sedikit samar batasannya. Perlu diingat juga, mereka yang bersekutu dengan iblis untuk jabatan, contohnya di tempat saya itu, mohon maaf sekali, di akhir kehidupan atau jabatannya itu tidak ada yang bahagia. Iya, karena perjanjiannya ini ya. Iya, ada yang diminta. Contohnya mungkin yang paling tragis, tahu-tahu anaknya sudah besarkan, meninggal dalam kecelakaan sepeda motor. Keduanya tewas. Oh, jadi kayak bahan tumbal gitu ya jadinya. Lebih condong transaksi. Kalau iblis itu yang kita tahu, yang saya tahu secara pribadi, mereka itu bertransaksi dengan manusia. Mereka bertransaksi untuk mengambil, menjerumuskan manusia ke arah yang sesat. Seperti itu. Mungkin selain ilmu hitam itu pasti kan ada hal mistis yang Bapak rasakan selama di lingkaran ilmu hitam itu bersama circle-circle teman Bapak. Itu gimana cara Bapak menanggapinya? Secara keyakinan kita sebagai orang muslim, kita wajib percaya dengan hal yang gaib. Itu mutlak. Tapi kita tidak boleh, bahkan terlarang untuk melakukan transaksi atau berhubungan dengan atau berjanji bersekutu dengan iblis. Iblis, jin atau sebangsanya itu adalah sama. Di dalam program kekinian di dunia barat itu kita mengenal namanya paranormal activity. Paranormal activity itu sebenarnya nama lain dari hubungan antara jin dengan manusia. Mereka ini menjanjikan sesuatu. Jadi di Amerika itu ada semacam perkumpulan saintis, agama saintifis. Saintik itu sebetulnya menyembah Lucifer, yaitu iblis. Dan mereka memberikan kekayaan yang berlimpah kepada orang yang menyembahnya. Tapi jangan salah, selalu di akhir hayat atau di ujung masa mereka sakratul maut pasti ada kejanggalan. Kejanggalan itu ya kita lihat. Contoh, kita lihat superstar Michael Jackson. Kurang apa dia? Kurang kaya apa? Tapi dia bersekutu dengan Lucifer, bersekutu dengan iblis. Kita tidak bisa bilang apa-apa, tapi dia sudah sampai sukses dan kemudian akhirnya kita lihat sendiri akhirnya gimana. Sebutlah selebriti lain yang memang udah terbuka menyatakan dukungannya kepada satanisme atau iblis tadi. Iya, apalagi zaman sekarang kan satanisnya udah lebih terbuka dan kelihatan ya. Sekarang gimana kita di pribadi kita nih yang kita alami sekarang? Godaan-godaan yang ada di sini. Kalau saya melihat ya, atau yang namanya makhluk halus atau perjanjian dengan iblis atau apa secara pribadi, sepanjang kita memegang teguh keimanan kita ya, apapun agamanya, itu kita tidak bisa, kita hanya bisa hidup berdampingan, tidak bisa bertransaksi.
jangan coba-coba bertransaksi dengan makhluk seperti itu. Karena kalau kita mencoba bertransaksi, apa yang kita minta untuk kemaslahatan dunia itu pasti dikasih. Jangan lupa, setelah itu mereka akan ambil yang kita paling sayang atau yang kita paling suka di akhir hayat kita, bukan di tengah atau di awal. Nah, itu juga nanti untuk adik-adik teman-teman sekalian yang memang nanti ketemu dengan para orang pinter yang sebutannya adalah ustadz atau apa, ya itu hati-hati juga, banyak yang melenceng. Seperti itulah kira-kira. Wow. Oh, jadi dari kesimpulan ini ilmu hitam itu sebenarnya tidak untuk dipergunakan ya guys. Jadi kayak kita tuh di masa sekarang dengan adanya ilmu hitam itu sebenarnya masih ada kan pasti. Dan itu nggak akan punah sampai keturunannya itu benar-benar punah. Mungkin dari Bapak, intisari dari semua yang Bapak bicarakan itu seperti apa, Pak? Intisarinya adalah kembali kepada iman dan keimanan kita ya. Jadi saya mohon ke teman-teman, jangan coba-cobalah. Apalagi ada yang minta buka aura, buka indera keenam atau apapun. Itu notabene itu adalah permainan jin. Makanya bisikan dari manusianya itu harus kita cermati seperti itu. Artinya pesan saya, jangan coba-coba. Karena cara rugi labanya, untung ruginya udah pasti kita rugi. Itu aja sih. Dan pasti ancamannya itu nyawa seseorang yang kita sayang sih itu. Iblis itu tidak hanya minta nyawa, tapi mereka minta kemaslahatan kita, mungkin 7 turunan kita. Oke. Oke, itu dia dari pembahasan kita buat episode pertama yaitu horor ya. Itu episode pertama ini kita membahas tentang ilmu hitam. Oke, sekian dari kita berdua. Sampai jumpa.